Pengaruh range of motion terhadap kelelahan pasien hemodialisa oleh mahasiswa S1 Keperawatan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Apa yang dimaksud dengan gagal ginjal kronik? Gagal ginjal kronik merupakan gangguan fungsi ginjal dalam mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, serta kehilangan daya dalam proses metabolisme yang dapat menyebabkan terjadinya uremia karena penumpukan zat-zat yang tidak bisa dikeluarkan dari tubuh oleh ginjal yang mengarah pada kerusakan jaringan ginjal yang progresif dan reversibel. Irwan, 2016. Hemodialisa HD. Hemodialisa HD merupakan prosedur terapi pengganti ginjal dengan menggunakan selaput membran semi-permeable, dialiser. Hemodialisis berfungsi seperti nefron sehingga dapat mengeluarkan produk sisa metabolisme dan mengoreksi gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit pada pasien penyakit ginjal kronik. Black and Hawks, 2014. Faktor apa saja yang berdampak pada pasien hemodialisa? Ketergantungan pasien terhadap mesin hemodialisis. Seumur hidup, perubahan peran, kehilangan pekerjaan, dan pendapatan merupakan stresor yang dapat menimbulkan depresi pada pasien hemodialisa. Kondisi depresi dapat mempengaruhi fisik pasien, sehingga timbul kelelahan, gangguan tidur, dan penurunan minat untuk melakukan aktivitas. Penurunan aktivitas fisik pada pasien hemodialisis mempengaruhi tingkat fatigue. Penelitian Ibrahim dan Mokhtar 2018 menyatakan bahwa mayoritas pasien yang menjalani hemodialisa mengalami kram kaki, terutama pada daerah betis. Pasien yang mengalami kram kaki tidak melakukan olahraga apapun di rumah atau melakukan olahraga untuk mengurangi kram otot saat di hemodialisa. Hasil penelitian Sulistianingsih 2014 menyatakan bahwa latihan fisik selama hemodialisa dapat menurunkan kelemahan otot dan meningkatkan kekuatan otot. Hasil penelitian Sakitri, Makia, and Koiriati 2017. Kelelahan pada pasien hemodialisa mengakibatkan dialisis disequilibrium syndrome, DDS. Apabila DDS tidak terdeteksi, dapat terjadi koma yang mengakibatkan kematian. Berdasarkan observasi dan wawancara pada pasien, mayoritas pasien selama menjalani hemodialisis tidak pernah melakukan latihan fisik. Aktivitas yang biasanya dilakukan hanya makan, berbincang-bincang, dan tidur. Latihan fisik secara teratur pada intradialisis dapat meningkatkan aliran darah pada otot, memperbesar jumlah kapiler, serta memperbesar luas dan permukaan kapiler sehingga meningkatkan perpindahan urea dan toksin dari jaringan ke vaskuler yang kemudian dialirkan ke dializer atau mesin HD. Latihan fisik juga dapat menunjukkan adanya perbaikan pada kebugaran tubuh, fungsi fisiologis, ketangkasan, mengurangi tingkat fatigue, ketangkasan, dan meningkatkan kekuatan otot ekstremitas bawah. Latihan yang dilakukan merangsang pertumbuhan pembuluh darah yang kecil, kapiler, dalam otot. Hal ini akan membantu tubuh untuk lebih efisien, menghantarkan oksigen ke otot, dapat memperbaiki sirkulasi secara menyeluruh, dan menurunkan tekanan darah serta mengeluarkan hasil sampah metabolik seperti asam laktat dari dalam otot. Sakitri, Makia, and Koiriati, 2017. Latihan range of motion yang dilakukan secara teratur memiliki keuntungan untuk memperbaiki kesehatan otot dan menurunkan tingkat kelelahan. Latihan range of motion yang dilakukan pasien yang menjalani hemodialisis dapat meningkatkan aliran darah pada otot dan memperbesar luas permukaan kapiler, sehingga meningkatkan perpindahan urea dan toksin dari jaringan ke vaskuler, kemudian dialirkan ke dializer atau mesin hemodialisis. Parsons et al. 2006 dalam Sakitri, Makia, and Koiriati 2017. Terima kasih sudah menonton.
Latihan gerakan range of motion. Slide selanjutnya. Ini adalah nama anggota kelompok kami, yaitu 1 IKL Villa Al-Qodriah dengan NIM 11302222. Yang kedua, Nabila Tesabita Al-Zahra dengan NIM 1130221110. Yang ketiga, Friska Amanda Rahmayanti dengan NIM 1130222150. Yang keempat, Sherly Artanti dengan NIM 1130222156. Dan yang kelima, Arisma Eliza 1130222159. Slide selanjutnya. Gerakan range of motion atau disebut juga ROM adalah gerakan yang dilakukan untuk mempertahankan kemampuan menggerakkan persendian, meningkatkan massa otot dan tonus otot. Slide selanjutnya. Tujuan dengan gerakan ROM ini yaitu 1. Mencegah kekakuan pada sendi. Yang kedua, meningkatkan fungsi jantung dan pernafasan. Yang tiga, mengkaji tulang sendi dan otot. Yang keempat, memperlancar aliran darah. Dan yang kelima, memperbaiki tonus otot. Yang keenam, meningkatkan mobilisasi sendi. Yang ketujuh, memperbaiki toleransi otot untuk latihan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan pada bagian kepala. Ada fleksi, gerakan untuk memperkecil persendian. Kita bisa meminta pasien untuk menekuk lehernya sampai ke dada. Masing-masing gerakan bisa dilakukan dalam 8-10 kali. Contoh gerakannya seperti ini. Itu bisa dilakukan 8-10 kali. Yang kedua ada ekstensi atau meminta pasien untuk mengadahkan lehernya ke atas. Contoh gerakannya seperti ini. Itu juga bisa dilakukan 8-10 kali. Yang ketiga ada lateral fleksi, meminta pasien untuk memiringkan kepalanya ke kiri dan juga ke kanan. Contoh gerakannya seperti ini. Gerakan ini bisa dilakukan 8-10 kali. Yang keempat ada hiperektensi, meminta pasien untuk mengadahkan kepalanya ke atas sampai terasa tegang pada bagian otot leher. Contoh gerakannya seperti ini. Biarkan pasien mengadahkan kepalanya ke atas sampai bagian otot kepalanya terasa tegang. Selanjutnya ada rotasi. Meminta pasien memutar kepala dari kiri ke kanan dan dibalik dari kanan ke kiri. Contohnya seperti ini. Dan dibalik seperti ini. Kegiatan ini bisa dilakukan sebanyak 8-10 kali. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Ikal Vira Al-Qodriah dengan nomor NIM 11.322.022 akan menjelaskan room bagian tangan. Ada beberapa gerakan pada bagian tangan. Untuk yang pertama yaitu gerakan abduksi dan juga adduksi. Abduksi sendiri gerakan untuk menjauhi garis tengah tubuh. Seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu gerakan adduksi, yaitu mendekati garis tengah bagian tubuh. Caranya seperti ini. Lakukan sebanyak 7-8 kali. Untuk gerakan selanjutnya yaitu fleksi dan juga ekstensi. Untuk fleksi sendiri, menekukan siku atas sampai ke bahu seperti ini. Ini gerakan fleksi. Untuk gerakan ekstensi yaitu mengembalikan bentuk tangan seperti semula. Bisa dilakukan beberapa kali, 7-8 kali. Untuk yang selanjutnya yaitu gerakan pronasi dan juga supinasi. Gerakan ini mengarah pada telapak tangan. Pronasi sendiri menghadapkan telapak tangan ke atas, lakukan selama
tahan selama 30 detik. Lalu gerakan supinasi yaitu membalikan tangan ke arah bawah, tahan selama 30 detik. Nah, gerakan pronasi dan supinasi ini bisa dilakukan atau dimix dengan beberapa gerakan seperti gerakan fleksi dan juga ekstensi. Fleksi sendiri menekuk ke bagian bawah seperti ini, lalu ekstensi menghadap ke arah depan. Tahan selama 30 detik. Yang selanjutnya yaitu kembalikan ke arah lurus, lalu gerakan abduksi menjauhi garis tengah, lalu kembali seperti semula, lalu gerakan abduksi, yaitu mengarah ke arah depan. Lalu kembali seperti semula. Oke, untuk gerakan selanjutnya akan diperagakan oleh. Terima kasih. Baik, saya Nafila. Di sini saya akan memperagakan bagian bawah tentang ROM. Yang pertama ada abduksi dan aduksi. Menjauhkan kaki dari bagian garis tengah tubuh, buka satu kaki ke sebelah kanan, lalu kembalikan. Yang kedua ada fleksu dan ekstensi. Tekuk bagian lutut sampai terasa tegang di bagian bawah lutut, tahan selama 30 detik. Kemudian yang ketiga, dorsofleksi. Tekuk ke bawah bagian pergelangan kaki, tahan sampai 30 detik. Dan yang terakhir, ada plantar fleksi, menekuk bagian pergelangan kaki ke atas, tahan sampai 30 detik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Sarah Artanti sebagai presentator selanjutnya. Bagian jari-jari kaki. 1. Tekuk jari-jari kaki ke bawah dan regangkan jari kaki ke bagian atas. 2. Regangkan jari-jari kaki sejauh mungkin, lalu rapatkan jari-jari kaki. Selanjutnya, baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.